Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat YouTube, kembali lagi dengan channel saya. Untuk video kali ini saya mau tutorial sebuah alat elektronik mini ini. Alat ini adalah modul step up sebagai booster atau inverter dengan tipe XL6009. Ini adalah sebagai penaiki tegangan ya. Untuk menaiki tegangan voltase. Alat ini bisa digunakan untuk barang-barang elektronik yang sesuai dengan kebutuhan ya, untuk menaiki tegangan. Untuk modul ini bisa disetting dari trim pot ya. Ini bisa diputar ke arah jam ya, putaran jarum jam ya. Nah, untuk input di sebelah sini ya, input, dan ini adalah output plus, dan ini plus, ini min, ini plus, ini input, dan ini untuk output. Nah, untuk inverter ini atau modul ini bisa inputnya bisa menggunakan baterai ya, baterai, terus bisa menggunakan power supply atau power bank yang inputnya 3,7 sampai 5 volt bahkan lebih ya. Untuk ampere 1 sampai 4 ampere. Nah, untuk yang 4 ampere itu kalian bisa menggunakan heatsink ya, untuk mencegah modul ini menjadi panas ya. Jadi kalian apabila mau membutuhkan ini, saya beli di toko online shop. Harganya bervariasi ya, untuk kalian yang suka modifikasi untuk peralatan elektronik ya, sebagai charger penaiki tegangan ya. Misalkan di rumah nggak ada charger yang 12 volt bahkan lebih dari 12 volt, kalian bisa menggunakan modul step up ini ya, untuk menaiki tegangan. Jadi kalian simak videonya bagaimana cara untuk pemasangannya ya. A few moments later. Yang kita butuhkan di sini adalah kabel ya. Kita solder. Ini untuk pemasangan kabel, jangan sampai ada yang salah ya. Untuk bagian positif, yang negatif ya. Kalian bisa gunakan kabel yang berwarna ya, supaya tidak keliru. Untuk positif ya. Untuk input, dan di sini untuk output. Rangkaiannya seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan lampu ya. Saya coba tes pakai lampu. Ini lampu biasa ya, lampu LED 12 volt. Bisa buka. Nah, lampu 12 volt ya. Coba saya tes menggunakan baterai. Ya. Positif, dan ini negatif. Ya, ini 12 volt ya. Ini tidak bisa menyala ya, karena tegangan baterai ini kurang dari 12 volt. Dan ini juga untuk power bank yang kemarin saya buat ya. Jadi bisa nggak kira-kira buat ngangkat tegangan ya, tidak ada reaksi ya.
4,2. Praktekkan, kita tes untuk tegangan baterai. Kelihatan ya, 4,2 ya. Coba saya tes untuk lampu yang 12 volt. Untuk kutub negatif dan positif jangan sampai terbalik ya. Negatif dan ini positif. Jadi di sini kita lepas dulu bentar. Kita cek dulu untuk tegangannya ya. Tegangan yang kita butuhkan di sini ada berapa voltnya. Nah, saya cek dulu. Kita setting dari importnya ya. Dengan menggunakan baterai. Ya, 4,1 ya. 4,1. Berarti masih sesuai dengan baterai. Kita putar di sini ya, di trimportnya ya. Kita sesuaikan kebutuhan searah jarum jam ya. (12,2). Saya coba 12,2 volt ya, menggunakan baterai ini ya. Coba untuk menyalakan lampu LED dengan menggunakan baterai 4,2 ya ini. Jangan sampai terbalik untuk negatif dan positifnya ya. Untuk outputnya. Oke, berhasil ya. Kalian bisa lihat yang tadinya tidak bisa menyala karena tegangan baterai lebih rendah dibandingkan lampunya, sekarang sudah bisa menyala dengan menggunakan modul XL6009 step up ya, naik tegangan ya. Oke, sekarang kita menggunakan power bank ya. Dan power bank kita tes dulu tegangannya. Oke, saya sudah siapkan kabel USB nya ya. Kita tinggal tes untuk tegangan power bank. 5,1 ya. Untuk baterai 4,2 ini 5,1, berarti lebih banyak ya. Oke, sekarang kita coba ya menggunakan power bank. Apakah lampu ini akan lebih terang? Perhatikan untuk masangan kabelnya jangan sampai terbalik untuk negatif dan positifnya. Oke ya, lebih terang ya dibanding dengan menggunakan baterai, karena dari power bank baterainya juga banyak ya. Ini lebih terang dibanding dengan menggunakan baterai ya. Tapi kalian bisa menyusunnya, ini bisa di seri atau paralel ya, tergantung kebutuhan untuk kalian ya.
Jadi modul ini sebagai menaiki tegangan ya. Coba kita tes dari sininya berubah atau tidak. Untuk output keluaran 7,9 ya. Jadi ini tergantung tergantung dari inputnya ya. Kalau inputnya lebih besar, kemungkinan di sini dayanya juga, tegangan juga akan bertambah ya, dan ini juga akan lebih terang lagi ya. Saya coba menggunakan ini ya, charger HP ya. Sini sudah saya siapkan untuk kabelnya ya. Ini kabel HP ya. Saya coba sambungkan dengan menggunakan charger HP. Jadi tetap jangan sampai terbalik untuk pemasangan kabelnya. Nah, seperti ini ya. Min ke min, plus ke plus ya. Nah, di sini ada charger HP ya. Jadi tergantung dari inputnya. Tegangannya lebih besar berarti lebih terang. Oke ya, di sini ada 10,2. Nah, coba saya gunakan yang lebih kecil ya. 8,7 ya. Jadi tergantung dari input. Kalau inputnya lebih besar kemungkinan lebih terang ya, 10,2. Jadi untuk modul ini kalau inputnya lebih besar sampai 4 ampere atau 8 volt, kalian bisa gunakan heatsink ya, karena di sini panas ya. Jadi saya sarankan memakai heatsink ya. Untuk modul ini bisa di setting ya, tergantung kebutuhan. Untuk voltasenya ya, saya cabut dulu untuk lampunya, karena lampu LED ini cuma menggunakan tegangan 12 volt ya. Jadi di sini saya coba untuk merubah tegangan ya, dengan cara memutar atau setting potensionya atau apa namanya, tripodnya ya. Ini 12 volt ya. Coba kita putar di sini ya. Sini sampai berapa volt ya. Diputar sesuai arah jarum jam, bisa bolak-balik ya. Jadi kita bisa gunakan sesuai keinginan kita ya, yang menggunakan voltase yang berapanya gitu, kita sesuaikan di sini ya. Semakin kita putar terus, makin banyak voltasenya ya. Sudah habis ya. Jadi modul ini voltasenya mencapai 40 volt ya, 40 volt. Jadi kalian bisa gunakan peralatan elektronik yang sesuai voltasenya ya. Jadi tinggal setting di sininya ya. Kalian mungkin sudah paham ya. Jadi kita gunakan ya semestinya. Ini sampai 40 volt.
yang terkecil adalah 4,9 volt ya. Jadi dari 4,9 sampai 40 volt. Saya rasa untuk alat ini sangat berguna ya untuk perlengkapan elektronik yang mempunyai catu daya dari 5 volt sampai 40 volt. Oke ya, kalian sudah paham untuk alat seperti ini ya. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe dulu channel saya. Kalau kalian suka ya like, share teman-teman kalian. Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.